Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Dialog. Keterbukaan informasi publik adalah hak warga negara untuk memperoleh informasi yang dihasilkan, disimpan, serta dikelola oleh badan publik untuk mewujudkan good governance serta membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dialog kita kali ini adalah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu PLT Kepala Dinas Diskominfo Tabalong, Bapak Edi Suryani. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tema kita pada hari ini adalah transparansi menuju pemerintahan terbuka, keterbukaan informasi publik dan juga pengelolaan data publik di Tabalong. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi membahas tentang keterbukaan informasi publik, Pak Edi bisa dijelaskan terlebih dahulu peran dari Dinas Kominfo Tabalong dalam mendukung keterbukaan informasi publik di daerah ini seperti apa, Pak? Baik, peran Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, kami selaku pengelola ya, kemudian juga penyedia dan fasilitator informasi publik. Dalam hal ini dibentuklah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau disingkat PPID. Nah, PPID Kabupaten Tabalong ini menjadi jembatan bagi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan halayak umum ya, kaitan dengan bagaimana pengelolaan informasi publik di Kabupaten Tabalong. Baik Bapak, sejauh mana komitmen pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, Pak? Sejauh mana komitmennya? Jadi komitmen kita ini yang pertama adalah kita menyusun regulasi daerah. Jadi regulasi ini sudah kita susun, di mana pada bulan Juli 2025 ya Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tabalong telah merancang peraturan Bupati tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Hal ini untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di seluruh wilayah Pemkab Tabalong. Dan tentunya ada dasar hukum yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Tabalong ini, Pak. Boleh sedikit dijelaskan, Bapak? Oke, saya tambahkan lagi penguatan lainnya ya adalah penguatan pejabat pengelola informasi dokumentasi PPID di berbagai SKPD yang telah ada. Kemudian juga penguatan lainnya adalah melakukan workshop ya dan penyusunan daftar informasi publik yang telah kami lakukan di bulan September tadi 2025 yang melibatkan semua unsur SKPD pemerintahan termasuk juga mulai dari tingkat desa dan tingkat kabupaten. Itu yang kami lakukan komitmen terhadap penguatan ini. Kemudian dari dasar hukum ya, dasar hukum PPID ini adalah yang pertama kita Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kemudian didukung dari turunannya yaitu PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk daerah kita juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 84 Tahun 2017 tentang SOP pengelolaan informasi publik pejabat pengelola informasi dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Jadi sudah ada perbuknya di kita. Sudah ada perbuknya dan dasar hukumnya juga sudah sangat jelas ya Pak Edi ya. Baik, Bapak bagaimana kondisi keterbukaan informasi publik di Tabalong saat ini baik di tingkat SKPD maupun di pemerintahan desa yang tadi sudah Bapak jelaskan? Oke, keterbukaannya kita pada tahun 2024-2025 pemerintah Tabalong telah menunjukkan upaya ya berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik ya meskipun masih ada pekerjaan yang memang harus kami laksanakan. Pada lingkup SKPD pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Kominfo melakukan upaya yaitu penguatan regulasi dan kapasitas. Jadi kita melakukan workshop ya bagi pejabat di lingkup SKPD. Itu kalau pejabat penghubungnya semua sekretaris, termasuk sekretaris camat. Ya. Jadi sekretaris OPD, sekretaris dinas, ya itu adalah pelaksana PPID di SKPD. Nah itu kita melibatkan seluruh SKPD sebagai payung hukum dalam pengelolaan informasi dokumentasi. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi ya. Pada bulan November 2024, Komisi Informasi ya KI itu melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat kabupaten Kalimantan Selatan dan kita juga dilakukan kunjungan waktu itu untuk bagaimana sih pengelolaan di Kabupaten Tabalong kita terima dan banyak juga masukan saran mereka agar nanti
PPID kita ini lebih baik ke depannya seperti itu. Dan Bapak tentunya akan ada feedback dari masyarakat. Nah, seberapa besar partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan haknya untuk memperoleh informasi publik nih Pak? Oh iya, feedback ya bagi masyarakat itu yang pertama terdapat gambaran ya tentang situasi yang ada seperti misalnya peningkatan infrastruktur digital. Nah, di sini kita melakukan berupaya meningkatkan infrastruktur digital dengan menerapkan apa yang disebut dengan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana sudah ada perpresnya juga, ya, perpres SPBE. Kemudian yang memudahkan mengakses informasi publik. Jadi kita perkuat juga fokus pada keterbukaan informasi. Dalam hal ini, PPID Tabalong berupaya meningkatkan keterbukaan melalui berbagai platform ya, platform media digital yang telah kita punya, baik sosmed maupun website. Jadi kita sudah punya website sendiri ya, website ppid.tabalongkap.go.id. Sudah ada dan bisa langsung diakses oleh masyarakat, betul. ya Bapak ya. Nah, kita berbicara tentang jenis informasi yang wajib disediakan atau diumumkan oleh badan publik di Kabupaten Tabalong ini seperti apa nih Pak? Baik, untuk jenis-jenis informasi ya yang bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu pertama informasi yang wajib disediakan namanya informasi sediaan secara berkala. Nah, secara berkala, kemudian yang kedua informasi serta-merta, dan yang ketiga informasi yang wajib ya dikelola publik yang menyediakan yang wajib. Jadi ada informasi berkala, serta-merta, dan wajib. Nah, 3 komponen inilah yang harus kita tampilkan di semua layanan pemerintah daerah sebenarnya. Kalau diurai satu-satu lagi itu akan banyak lagi komponennya, mungkin saya bisa baca ya. Boleh Bapak. Pertama misalnya yang wajib ya, yang berkala ya, itu bisa saja yang dilakukan secara 6 bulan misalnya, atau yang per tahun misalnya. Seperti misalnya informasi berkaitan dengan badan publik. Ya, badan publik ini berarti website pemerintah daerah itu ada profil website ya, profil SKPD, tupoksi, kemudian apa saja layanan SKPD itu kita lihat di website layanan SKPD. Kemudian ada juga informasi yang mengenai kegiatan kinerja badan publik. Nah, ini juga kelihatan bisa dilihat dari progres capaian yang ada di SKPD ya. Ternyata di situ di website ada berita-berita kegiatan mereka, nah itu kan terpublis. Betul. Kemudian yang ketiga juga informasi mengenai laporan keuangan. Nah, ini wajib juga. Jadi informasi tentang keuangan itu terutama di kantor BPKAD, dia melakukan publis APBD setahun sekali ya, setahun sekali. Kemudian juga bisa juga dilakukan oleh badan publik terendah. Misal seperti desa. Nah, pemerintahan desa ini dia melakukan publikasi biasanya di depan-depan kantor desa. Itu ada satu baliho. Nah, isinya nanti ada gambar kepala desa. Di situ juga tersedia dana desa, misalnya 1 miliar berapa, kemudian dana belanja rutin berapa, belanja pembangunan berapa, dan apa saja yang dilakukan. Itu tertera biasanya di depan-depan kantor desa dalam bentuk baliho. Berarti kalau masyarakat berusaha kantor desa, udah tahu nih OPBDes di sini 1 miliar segini gitu. Pembangunannya segini. Itu terbuka informasi publik. Maksudnya informasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir bisa juga dalam bentuk informasi yang diatur dalam perundang-undangan tadi. Makanya perbubnya kita perkuat lagi, dan ke depan kita akan merancang juga perbub yang tadi saya sampaikan akan di 2025 ini dalam proses penyusunan. Baik, Bapak, bagaimana Diskominfo memastikan bahwa setiap SKPD memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang tadi seperti Bapak bilang PPID yang aktif dan juga responsif nih Pak? Oke, jadi pada prinsipnya semua SKPD ya, semua OPD itu memang sudah di SK-kan. Jadi ada keputusan Bupati yang memang mengatur tentang tugas dan fungsi setiap OPD dalam hal pejabat pengelola informasi dokumentasi. Dalam hal ini sekretaris. Nah, di mana harus melakukan publikasi tadi. Jadi di kanal-kanal sendiri, termasuk juga nanti kalau ada orang meminta informasi, itu sebenarnya di setiap SKPD harus ada PPID-nya. Harus ada sebenarnya PPID. Jadi layanan PPID itu. Nah, harus ada. Sedangkan kita di Diskominfo itu disebut dengan PPID utama di kabupaten. Nah, setiap SKPD itu ada PPID sebenarnya. Nah, hal ini mungkin kami akan lakukan nanti kembali melakukan workshop ya, atau nanti sosialisasi kembali kepada pejabat-pejabat baru yang baru dilantik sebagai sekretaris, misalnya sekretaris dinas atau sekretaris camat, agar mereka mengetahui bahwa mereka juga punya fungsi lain tentang PPID gitu yang harus dilaksanakan, dan memang ini amanat undang-undang seperti itu. Ya. Baik, adakah tantangan tertentu Bapak dalam penerapan keterbukaan informasi publik, misalnya dalam hal sumber daya, koordinasi,
atau bahkan literasi digital masyarakat nih Pak? Oke, yang pertama adalah keraguan badan publik ya. Jadi beberapa lembaga masih khawatir bahwa keterbukaan informasi publik itu disalahgunakan dan dapat mengganggu kinerja mereka. Jadi ada yang takut gitu. Misalnya saya nanya nih berapa dana misalnya kan dari APBD atau dari SKPD. Ini boleh nggak dikasih nggak? Sebenarnya harus dikasih aja dananya, tapi tidak rinci ya. Iya, betul. Tidak, kita kalau memberikan angka itu boleh. Angka yang misalnya per kegiatan ya boleh saja, tapi yang rinci ke dalam memang tidak boleh. Maka nanti ada informasi yang dikecualikan. Nah itu nanti terkait dengan kalau misalnya ada sengketa dan sebagainya itu di Komisi Informasi. Kalau misalnya nanti ada orang yang memang mencari-cari yang lebih dalam, padahal itu tidak ranah kita menyerahkan data itu. Jadi ada juga seperti itu. Yang kedua ada juga kesenjangan akses digital. Nah kesenjangan ini tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet, terutama di daerah terpencil. Kesenjangan ini membuat sebagian kesulitan mengakses informasi yang disediakan oleh kita ya sebagai badan publik. Jadi mereka tidak tahu bahwa sudah ada informasi tentang sesuatu yang mereka cari sebenarnya sudah ada gitu. Kemudian ada juga kendala koordinasi antar lembaga. Nah, koordinasi antar lembaga ini misalnya struktur organisasi pejabat PPID ini belum optimal ya, karena kurangnya tadi koordinasi antar PPID. Jadi PPID pada tingkatan menyulitkan pertukaran informasi dan penanganan permohonan secara terpadu. Jadi sebenarnya ada lintas SKPD. Kalau misalnya itu beririsan dengan SKPD lain, data-data itu sebenarnya bisa saja berkoordinasi antar PPID. Bagaimana data yang diminta di satu SKPD ini bisa tercover semua di SKPD lain juga bisa mensupport data tersebut. Nah itu yang mungkin belum maksimal. Baik, Bapak bagaimana Diskominfo menyeimbangkan antara keterbukaan informasi publik dan juga perlindungan data pribadi masyarakat nih? Oke, pada prinsipnya di Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 itu memang keterbukaan informasi publik ya. Nah kemudian tentang perlindungan, Undang-Undang tentang perlindungan pribadi ya itu Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Nah untuk menyeimbangkan ini kita harus melalui mekanisme dan kebijakan memastikan transparansi ya tanpa mengorbankan hak pribadi individu yang meminta informasi. Jadi tetap kita seimbangkan mana yang tadi sifatnya pribadi itu sudah ada pasal-pasalnya juga. Oleh sebab itu kita sebagai pejabat publik harus mempelajari betul-betul undang-undang ini. Jadi jangan dibaca hanya judulnya saja, judulnya saja. Kita bacalah pasal-pasalnya, mana yang bisa kita beri ke masyarakat, mana yang tidak. Oleh sebab itu ada undang-undang penyeimbang tadi, yang tadi undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah ini tidak semua juga bisa dipublis yang data pribadi, karena di situ ada pasal-pasal juga yang mengikat. Jadi memang sudah diperinci sedemikian rupa juga ya Bapak ya. Insya Allah seimbang aja ya Pak ya. Harusnya seimbang. Harusnya seimbang. Baik, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di dialog selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa yang masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Edi Suryani tentunya. Baik, Bapak saat ini kan sedang dibahas rencana peraturan Bupati atau Raperbub tentang pengelolaan data publik. Nah, bisa dijelaskan Bapak tentang latar belakangnya seperti apa, lalu tujuan utama, dan bagaimana keterkaitannya dengan prinsip keterbukaan informasi, Pak? Baik, yang pertama adalah latar belakang dibentuknya peraturan tentang pengelolaan data publik ya, karena Perbub ini memang belum kita bangun. Yang pertama dulu Perbub yang terdahulu adalah SOP tentang PPID sendiri. Kemudian latar belakangnya adalah merujuk pada ketentuan yang lebih tinggi, kebutuhan daerah dan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Serta secara singkat dapat didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah mandat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, jadi harus ada turunannya. Kemudian peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Kemudian peningkatan kualitas layanan publik. Yang selanjutnya adalah optimalisasi pemanfaatan data. Kemudian penguatan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah perlindungan data dan keamanan informasi. Nah ini yang akan kita susun nanti berdasarkan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Kemudian tujuannya ya Raperbub ini adalah peraturan Bupati ini bertujuan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan data pemerintah daerah
dapat dikelola secara terstruktur, terpadu, dan transparan. Ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh data informasi yang berkualitas, akuntabel, dan tepat waktu ya. Jadi bisa dilihat secara real time ya, datanya itu seperti itu. Betul. Yang ketiga adalah mekanismenya ya. Jadi mekanisme pengumpulannya adalah kami setelah membuat sebuah laman website yang ini sudah lama sebenarnya. Laman ini yang alamatnya adalah http ppid.tabalongkap.go.id. Jadi PPID itu Pejabat Pengelola Informasi Daerah. Nah, di ppid.tabalongkap.go.id ini sebenarnya kami sudah memberikan user dan password di setiap SKPD. Oh, jadi masing-masing SKPD itu sudah memilikinya ya Bapak ya? Dan beberapa tahun, setiap tahun ya kita latih juga operator ya, operator untuk mengupdate ini, dan mereka melakukan updating data tadi di informasi yang 3 tadi dari keterbukaan informasi publik. Itu sudah kami latih bagaimana memasukkan informasi berkala, bagaimana memasukkan informasi serta-merta, bagaimana memasukkan informasi yang wajib. Nah, akan tetapi penetrasinya di lapangan ini memang agak susah. Karena memang perlu komitmen kepala SKPD ya, kepala OPD sendiri untuk memastikan bahwa data di SKPD-nya ini ada di PPID. Ya, ini tidak terlihat sampai sekarang. Jadi komitmen pimpinan SKPD ini yang kami perlu agar bisa menjustifikasi ke bawah ya, ke staf tadi untuk mempublish semua kegiatan yang ada di SKPD mereka. Seperti itu. Baru nanti bisa terlihat PPID ini menjadi data yang memang dinamis dan update real time tadi ya Bapak. Ya, beda dengan portal ya. Kalau portal itu gerbang pemerintah daerah, tapi kalau PPID itu memang data-data yang memang sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat. Semua regulasi di sana. Ya. Nah, itu harus ada seperti itu. Memang ada pemisahan sekarang. Misal data informasi publik, kita bisa lihat semua perundang-undangan sudah di websitenya tuh. gdih.tabalongkap.go.id. Semua regulasi tentang Tabalong ada di sana. Baik Perbup, Perda maupun keputusan Bupati itu ada semua di sana. Termasuk perjanjian daerah. Nah, di PPID ini, di GDIH tadi ya, itu dikelola bagian hukum. Beda cerita itu. Itu juga informasi publik. Jadi sebenarnya memang masyarakat bisa mengakses secara langsung ya Pak? Bisa, harus bisa sebenarnya. Harus bisa ya Bapak, tidak usah istilahnya mencari-cari lagi, memang sudah ada portalnya juga, sudah ada websitenya juga. Nah, Bapak, apakah Perbup ini juga mengatur tentang integrasi data antar SKPD untuk menciptakan satu basis data daerah atau satu data Tabalong nih Pak? Muaranya adalah Satu Data Indonesia namanya. Jadi Satu Indonesia itu adalah sebuah portal yang dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan beberapa kementerian termasuk Komdigi juga. Nah, di sini intinya adalah daerah kita harus punya satu data ya yang memang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Karena data ini muaranya dari SKPD tadi. Iya, betul. Oleh sebab itu, bagaimanapun kita membuat sebuah website dengan tampilan yang cantik, tapi kalau datanya tidak ada ya sia-sia juga. Iya, betul. Nah, ini sudah ada halaman yang telah kami buat, namanya adalah Batik. Batik itu singkatan, basis data statistik. Jadi kalau mau dicek di browser itu ada namanya batik.tabalongkap.go.id. Nah, itu sudah ada di situ. Silahkan diakses masyarakat di sana dan itu bisa melihat sudah data-data yang memang sudah terkumpul di kami. Ya, karena Diskominfo itu hanya sebagai wali data, juga sebagai penginput ya. Menginput punya kami sendiri. Akan tetapi sebagai wali data kami menginput dari SKPD. Nah, kalau data dari SKPD itu terlambat atau tidak terisi, ya kami tidak bisa serta-merta mengisi punya mereka, kan tidak tahu datanya. Jadi mereka harus mengisi sendiri. Jadi memang tergantung dari SKPD. Betul. SKPD user dan password sudah dikasih mereka. Ya, seperti itu. Baik, ya. Bapak, bagaimana Diskominfo memastikan data publik yang disajikan ini tetap akurat, mutakhir, dan juga tidak menimbulkan disinformasi nih Pak? Kami telah membuat sebuah SK tim ya, tim pengelola pejabat PPID ya, menunjuk pelaksana berdasarkan keputusan kepala daerah ya, dan keputusan kepala dinas dan kepala badan masing-masing. Oleh sebab itu, pejabat yang ditunjuk oleh bupati itu sebenarnya harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang disebut dengan PPID ini. Nah, itu isinya. Jadi sebenarnya mereka sendiri yang harus memang peduli terhadap apa yang disebut dengan keterbukaan informasi publik. Berarti bukan orang sembarangan ya Pak ya, yang memegang jabatan ini ya Bapak memang ya? di-SK-kan oleh pejabat daerah. Memang di-SK-kan, ini luar biasa sekali. Dalam penerapannya nanti Bapak, siapa saja sih pihak yang akan terlibat langsung dalam pengelolaan data publik? Apakah hanya pemerintah daerah atau juga masyarakat ikut terlibat nih Pak? Dalam penerapannya pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan ini adalah
semua kantor ya, lembaga dinas yang ada di lingkup pemerintah Kota Balong. Jadi sebenarnya yang terlibat itu sebenarnya bukan pejabat ya, SKPD. SKPD, ya. SKPD selingkup Kabupaten Balong itu wajib ada punya PPID ini. Dan itu sebenarnya kita mengunci di pemerintah daerah. Ya. Tapi kalau di dinas lain ada nggak? Ada. Dinas lain itu ada. Misalnya PPID di Pengadilan Negeri itu ada. PPID di Kejaksaan Negeri itu ada juga. Jadi mereka juga punya PPID, tapi kan kecil mereka, kantor mereka saja. Betul. Nah pertanyaan yang jadi masalah kita ini besar. Maka perlulah dibentuk, dirangkumkan menjadi satu PPID Kabupaten Tabalong seperti itu. Baik, Bapak, bagaimana kesiapan infrastruktur dan juga SDM di Diskominfo dalam mengelola sistem keterbukaan dan juga data publik secara integritas ini, Pak? Oke, kesiapan infrastruktur dalam pengelolaan PPID Diskominfo mengelola sistem informasi publik ini secara terintegrasi diwujudkan dengan mengumpulkan dan mewadahi berbagai informasi publik di Tabalong melalui kanal yang kita bikin tadi, yaitu kanal ppid.tabalongkap.id. Nah, kanal ini kami pelihara, kami manajemen, ya, kami update sesuai dengan apa yang masuk dari SKPD yang bersangkutan. Semisal begini, ada kegiatan serta-merta ya, serta-merta itu yang misalnya ada kejadian orang tenggelam misalnya, itu informasi serta-merta langsung muncul kan? Atau misalnya informasi yang wajib ditampilkan oleh SKPD, tampilkan saja di website itu, nggak masalah, karena nanti ada pemilahan. Di dalam website itu ada pemilahan informasi wajib, berkala, dan serta-merta. Nanti dipilah berdasarkan kategori itu. Dan nanti SKPD-nya muncul itu, SKPD mana yang publis, SKPD mana yang publis. Kami bisa lihat trafficnya, kami bisa lihat grafik SKPD mana yang paling banyak mempublis. Seperti itu bisa terlihat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin satu agenda ya PPID Award ya. Ada itu di pusat, kita bikin juga di kabupaten siapa yang paling banyak, kita bikin nanti award ya. Mungkin nanti ada penghargaan dari Pak Bupati. Bisa jadi ada. Jadi bisa ketahuan juga SKPD mana yang justru jarang meng-publish ya Bapak sekali, ya. Benar sekali. Wah, luar biasa sekali. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog karena kita akan membahas tentang dampak, tantangan dan juga harapannya seperti apa tentang keterbukaan informasi publik ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Dialog. Melanjutkan perbincangan kita tadi, menurut Diskominfo, nah ini Bapak, manfaat apa sih yang paling nyata bagi masyarakat jika keterbukaan informasi publik dan juga pengelolaan data ini berjalan secara optimal, Pak? Oke. Yang bisa dilihat bagi masyarakat ya untuk keterbukaan informasi publik ini, kalau dilihat berjalan optimal adalah dengan peningkatan kualitas layanan publik. Jadi ada tanggapan masyarakat, misalnya dalam SKM ya, survei SKPD, survei kepuasan masyarakat, itu dilihat berapa persen. Ternyata layanan ini yang kurang. Maka mereka meningkatkan layanan yang kurang itu menjadi lebih baik lagi. Nah itu yang pertama. Kemudian juga dalam hal policy ya, policy dalam pengambilan kebijakan itu bisa terlihat, kepala SKPD bisa melihat bahwa layanan inilah yang kurang sebenarnya. Maka kita harus mempush bidang ini agar lebih maksimal. Ternyata bidang yang lain sudah maksimal seperti itu. Yang belum maksimal kita push. Nah itu langkah dari policy kebijakan. Hal ini terjadi karena masyarakat dapat berpartisipasi ya dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan, serta pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat berdasarkan data yang akurat. Jadi datanya akurat, kemudian kita publish dan itu menjadi referensi bagi masyarakat. Jadi sebenarnya kalau seseorang mencari ya atau membuat sebuah penelitian, itu sebenarnya rujukannya di portal aja mereka. Portal atau website atau PPID mereka mencari. Yang lebih jelas lagi, di PPID sudah bisa mereka melakukan data-data yang mereka butuhkan dalam sebuah penulisan sebenarnya. Apalagi di PPID misalnya belum lengkap, mereka merujuk lagi ke website SKPD. Kan lebih lengkap lagi tuh. Berapa sih jumlah karyawan kita di PPID kan di website SKPD ada tuh. Betul. Misalnya 60 orang, kemudian PW3K-nya 10 orang, outsourcing-nya 6 orang, itu terlihat di website SKPD. Kemudian dia lebih dalam lagi, misalnya mencari tentang data tupoksi bidangnya, dia menyasar saja ke website SKPD tadi, bahwa tupoksi bidang ini. Kecuali data tersebut tidak ada, maka masyarakat biasanya langsung menuju ke kantor tersebut.
untuk menanyakan langsung. Untuk langsung menanyakan ya Bapak ya. Itu. Baik, Bapak tentu saja akan ada tantangan-tantangan yang tentunya juga besar yang dihadapi dalam mewujudkan sistem informasi publik yang transparan dan juga aman di Tabalong ini seperti apa nih Pak? Adapun tantangan yang kita lihat ya terhadap pengelolaan informasi publik ini, PPID ini pertama adalah kesenjangan keterampilan pegawai. Ya. Nah ini masih kekurangan kita pemahaman tentang keahlian teknis mengelola dan memelihara sistem informasi digital yang kompleks. Ini yang agak kurang ya. Jadi banyak mereka yang sudah dilatih misalnya untuk mengelola PPID ini tidak menerapkan di SKPD mereka sendiri. Nah, sehingga entah mereka tidak berkoordinasi ke pimpinan atau mereka sendiri yang memang mengerjakan yang lain ya. Padahal mereka sudah di-SK-kan untuk melakukan updating data di PPID. Yang kedua adalah koordinasi antar instansi tadi, di mana kolaborasi yang tidak maksimal antara perangkat daerah menyebabkan input data tidak teratur. Tidak teratur sehingga menghambat ketersediaan konten publik yang komprehensif. Maksudnya adalah banyak data-data itu parsial dan tidak terintegrasi. Makanya ke depan mudah-mudahan kita bisa membangun sebuah comment center ya. Nah, data itu mungkin bisa kita satukan, kita integrasikan menjadi satu data Tabalong. Mungkin seperti itu nanti ke depannya, dan itu data itu bisa dipertanggungjawabkan. Data itu juga nanti akan kami validasi kembali juga dengan data-data BPS ya, kalau memang ada sentuhan BPS. Betul. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya ini kepatuhannya ini maksudnya adalah kepatuhan dari OPD sendiri ya, yang memerlukan upaya ekstra dalam penyediaan data yang akurat, lengkap dan tidak menyesatkan. Jadi data itu memang sebenarnya tadi saya bilang kalau mereka sudah tahu, mereka nggak nanya lagi masyarakat. Misalnya di desa tadi ada data tentang desa, ya kan? Atau kita ke kantor saja, lihat di sana ada struktur, ya kan? Itu PPID, sebenarnya data PPID juga tuh. Ya kan, atau di kantor itu ada maklumat apa misalnya kan, maklumat apa namanya biasanya, maklumat kebijakan kantor ya misalnya, pelayanan. Nah, itu sudah mendisplay bagi masyarakat, tidak perlu bertanya lagi karena sudah ada informasi yang disampaikan. Seperti kita update ini ya, SIM ya misalnya ke Polres itu ada biasanya kan SOP ya, jalur sini nanti ke sini, ke ruang sini, ke ruang itu sudah satu PPID juga. Namanya SOP itu PPID juga. Kayak di kantor Diskominfo itu kan ada baliho yang di atasnya tentang Tabalongpedia dan lain sebagainya. Itu juga salah satu ya Pak? Salah satu juga media publik bagi masyarakat menginformasikan bahwa kita punya sarana, punya kanal tentang aplikasi satu platform Tabalongpedia misalnya, atau program Pak Bupati ada satu desa satu wifi itu ditaruh di depan kantor biar masyarakat nggak nanya, oh ini emang kantornya tentang informasi gitu. Dan kembali lagi ke literasi masyarakat sebenarnya ya Bapak ya. Asal pintar-pintarnya saja memanfaatkan informasi yang sudah ada, dibaca berarti ya Bapak ya. Baik, Bapak, apa sih bentuk dukungan yang diharapkan Diskominfo dari masyarakat untuk mendukung keterbukaan informasi yang sehat dan juga bertanggung jawab Pak? Untuk dukungan ini yang pertama ya, kita melakukan pemanfaatan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi informasi yang ada itu memang dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah mereka yang memperoleh informasi ini memang data itu mereka perlukan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi bukan untuk kepentingan mendiskreditkan pemerintah daerah. Misalnya data memang diperlukan oleh mencari-cari masalah di pemerintah daerah ya. Misal LSM misalnya kan, mencari data-data yang sifatnya privasi sekali misalnya kan. Itu kan nanti juga akan tidak baik juga dalam hal ini. Oleh sebab itu data-data yang memang diperlukan memang bagi publik ya. Nah itu memang SKPD memang harus menampilkan. Yang kedua adalah partisipasi aktif dalam pengawasan dan pemberian masukan ya. Pemberian masukan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan literasi digital baik bagi pengelola PPID sendiri maupun masyarakat. Yang keempat adalah kolaborasi dengan pemerintah. Nah ini yang sudah kita lakukan juga ya, kolaborasi dengan PPID provinsi, termasuk juga dengan Kementerian Komdiji selaku pengelola PPID pusat. Jadi kita telah melakukan itu dan kami juga selalu bersinergi kalau misalnya ada masalah terkait PPID, itu biasanya dilakukan dalam bentuk ajuan ya, karena PPID ini ada mekanismenya juga, ya seperti lapor juga, lapor itu kan ada berapa hari ditangani kan, nanti ada juga.
Kalau orang minta, anggap LSM tadi minta data ya, misalnya data, saya minta data tentang rumah sakit misalnya kan, data rumah sakit, pasien dan sebagainya. Ternyata tidak diberi misalnya, ya kan, tidak diberi misalnya kan. Iya, betul. Nah ini mereka bisa sengketakan. Disengketakanlah, kemudian kita sebagai PPID di daerah, kalau yang disengketakan nanti kita mediasi dulu, ya kan, mediasi dulu, bisa lagi diolah lagi datanya, memang data dipublisnya. Ya, atau memang data ini memang tidak bisa dipublis ya, dikecualikan. Nah itu maka si rumah sakit dan LSM itu bisa bertemu nanti di PPID provinsi. Oh, ada mediasinya Ada. berarti apa ya? Kalau bermasalah juga nanti masuk di komisi informasi namanya. Oh. Jadi nanti disidangkan di sana, tapi bukan sidang seperti sidang di pengadilan. Iya, betul. Nanti sidang informasi namanya. Jadi situ nanti berdebat antara yang pemberi informasi dan yang penerima informasi. Kalau sudah clear maka aman di situ, datanya dapat. Kalau enggak juga, ternyata data memang tidak boleh diberikan, nanti ada komisi informasi menentukan pasal-pasal yang tertentu. Bahwa ini memang tidak boleh dipublikasikan dan maka nanti yang meminta informasi pun nanti akan merasa terwadahi atau terayomi bahwa datanya memang tidak boleh. Itu kalau sampai sengketa ya, maka di provinsi. Di provinsi kegiatan tersebut dilaksanakan di Komisi Informasi Daerah, KPID namanya. Jadi memang tidak bisa sembarangan juga ya Bapak Benar, ya. benar. Nah, terakhir sebelum kita mengakhiri dialog kita Bapak pada episode kali ini, pesan dari Diskominfo Kabupaten Tabalong untuk masyarakat agar bijak dalam mengakses, menyebarkan dan juga memanfaatkan informasi publik seperti apa Pak? Baik, untuk masyarakat ya, kami harapkan untuk melihat data-data tentang Tabalong, tentang pelayanan publik, silakan akses website-website di kanal-kanal OPD masing-masing. Atau nanti ke depan kita sambil mengupdate ya. Sementara ini memang data kita belum maksimal, silakan akses di halaman ppid.tabalongkap.go.id. Nah itu sudah ada. Nah kami sambil benahi di sana. Data-data ini nanti menjadi rujukan juga bagi masyarakat kalau mencari atau memperoleh data-data ini. Dan gunakanlah data itu dengan bijak dan sesuai dengan peruntukan yang memang diperlukan oleh masyarakat seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Edi Suryani atas waktunya Bapak. Sama-sama. Atas informasi yang juga diberikan kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu keterbukaan juga informasi ya Bapak ya. Memberikan edukasi tentang keterbukaan informasi publik tentunya luar biasa sudah disampaikan secara terperinci oleh Pak Edi tadi. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga dampak yang positif untuk masyarakat. Terima kasih sudah berhadir Bapak, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan program Dialog. Sampai jumpa kembali di program Dialog berikutnya. Saya Argi Firgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.